Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, doa pertama dipimpin oleh Bapak, ya. Kemudian nanti dipimpin oleh ketua muridnya atau KM-nya. Yuk, kita berdoa dulu, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita semua dijadikan anak-anak yang cerdas dan pintar. Kita semua dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kita semua dijadikan anak-anak yang hormat kepada gurunya. Kita semua dijadikan anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan cita-cita yang kalian inginkan, kalian harapkan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Siap berdoa. Baik, berdoa sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita baca, doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang disebutkan namanya, acungkan tangannya dan bilang hadir ya. Tanggal 1 September ya. Aditya Saputra, Akilah Mulia Putri, Aurani Saraya Rabani, Kandela Failah Azwan, Kandepa Failah Bashar, Deni Rizki Ramadan, Dewa Tama Putra Sandi, Dika Maulana, Eshas Al Hernandez, Humaira Kurota Ayun, Inaya Nazmi Mustafa, Karisanaya Putri, Khaira Nurul Latifah, Khairun Nisa. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang baru, yaitu belajar tentang KKA. Di sini ada yang pernah mendengar KKA? Ada? Cum? Ya? KKA. Nah, ini adalah salah satu mata pelajaran baru yang akan nanti kalian tempuh. Ya, KKA. Apa kepanjangan dari apa KKA itu? Coding dan kecerdasan artifisial. Kalian pernah dengar kata coding? Tidak. Pernah?
Kapan dengarnya? Hah? Pernah dengar kata coding? Masa kan tadi Bapak nyebutin, berarti kalian pernah dengar kan? Pernah nggak dengar kata coding? Kapan? Barusan, sekarang ya Bapak nyebutin coding ya. Coding itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian membuat aplikasi ya, kalian misalnya jangan buat aplikasi lah ya, kalian melihat aplikasi di handphone, terus di laptop, di komputer, itu ada yang disebut dengan coding, bahasa pemrograman. Jadi sehingga aplikasi yang ada di laptop, di komputer itu bisa berjalan, itu ada yang disebut dengan coding ya. Terus kalian pernah dengar kecerdasan artifisial? Pernah dengar? Masa belum bener kan nanti Bapak nyebutin. Pernah dengar? Nah, kapan? Barusan ya. Kecerdasan artifisial itu apa? Betul Kai. AI ya, bahasa Sunda nama. AI, artificial intelligence ya, kepanjangannya. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Contohnya apa? AI teh, kecerdasan artifisial teh. Brain not. Game. Ada game? Bisa ya. Terus apa lagi? Yang pakai AI. Cici, pernah dengar Cici? Pernah. Ada yang pernah mengerjakan PR pakai aplikasi Cici? Nah, difotokan si soalnya itu ya, difotoin, nanti keluar jawabannya. Ada yang seperti itu? Ya, kita bahas. Oke, Bapak sebelum ke materi tentang KKA, Bapak jelaskan dulu tentang KKA itu apa, coding dan kecerdasan artifisial itu apa ya, supaya kalian tidak berpikir-pikir, tidak bertanya-tanya pelajaran apa sih KKA itu ya. Jadi Bapak jelaskan dulu. Nah, pengertian coding. Coding merupakan tindakan dalam menerjemahkan keinginan, intention manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Coding juga mengacu pada salah satu praktik pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer, misalnya robot, chip, perangkat kecil yang merupakan solusi yang dikembangkan melalui pemikiran komputasi. Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan di HP, di laptop, ataupun sekarang ada robot, ya, supaya dia bisa berjalan, bekerja itu menggunakan coding. Bentuknya kumaha sih Pak coding teh? Nah, ini, ya, coding itu ini. Nah, di dalam tulisan-tulisan seperti ini, kalian kalau pernah lihat film-film, pernah ada si orang teh kerjakeun di komputer, ya, ada keluar tulisan-tulisan seperti ini. Nah, ini teh perintah-perintahnya yang ada di aplikasi-aplikasi yang ada di robot, di chip, ya, chip kecil itu dimasukin data sehingga si robotnya bisa bergerak, bisa mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintahnya apa Pak? Ya tergantung yang dimasukin, codingnya yang dimasukin ke chip tersebut. Ya, misalnya si robotnya pengen bisa berjalan, ya berarti dimasukin perintah sini yang ditulis nih, robot berjalan, robot berbicara. Kalian pernah lihat juga robot, ya, robot gogok ataupun robot kecil yang bisa menunjukkan ekspresi. Si wajahnya nanti jadi berubah love atau jadi berubah ekspresi sedih, ya. Nah, itu bisa berekspresi seperti itu menggunakan coding. Dimasukin data-datanya, ya. Nah, tapi di pembelajaran coding ini di SD kalian tidak akan belajar ini, ya. Tidak akan belajar data-data seperti ini. Kalian di SD itu akan belajar apa? Dalam hal ini, coding ini kalian akan belajar tentang pembelajaran coding, yaitu coding dapat dipahami sebagai praktik baik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet based
plat dan unplat. Jadi kalian tidak akan belajar tulisan-tulisan seperti ini. Ini kapan Pak dipelajarinya? Nanti kalau kalian sudah masuk SMA, SMK. Ini kan pelajaran KK itu pelajaran yang berkelanjutan. Di SD, SMP, SMA atau SMK. Di perkuliahan pun ada nanti ya. Perkuliahan mah nantinya informatika atau tentang komputer ya dipelajarinya. Nah, jadi pelajaran coding ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Kalian di SD mah hanya mengenal saja tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi tidak akan belajar tentang data-data ini. Selanjutnya, pengertian kecerdasan artifisial. Menurut Kaplan dan Heinlein mendefinisikan kecerdasan artifisial sebagai kemampuan sistem untuk dapat mempresentasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau AI ya. Kalian kalau buka YouTube di kolom pencariannya suka ada rekomendasi ya. Nah, itu teh kecerdasan artifisial. Kalian punya Shopee, aplikasi Shopee suka ada kan di kolom pencariannya. Kalian belum ngetik apa-apa tapi sudah ada rekomendasinya apa yang akan kalian cari gitu ya. Itu menggunakan AI juga. Ya. Nah, ini cakupan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sistem meniru kecerdasan manusia. Ya, manusia. Nah, ini kecerdasan artifisial tuh ya, ada yang machine learning, deep learning, KA generatif, large language model, ya. Kalian pernah lihat sekarang ya, pernah ada yang tahu ChatGPT? Tahu? Kalian ingin membuat apapun sekarang di ChatGPT bisa, ya. Misalnya, jadikan foto ini seperti foto Studio Ghibli. Tahu Studio Ghibli? Tahu. Atau seperti anime, ya. Kalau dimasukkan kan ChatGPT nate foto, misalnya foto Kaila dimasukkan. Rubah foto ini seperti foto anime. Jadi gayanya itu jadi gaya anime, ya. Itu bisa pakai ChatGPT. Gak usah sekarang mah pakai aplikasi edit foto pakai Photoshop atau foto CorelDRAW ya. Gak usah itu ribet sekarang mah. Sekarang mah tinggal masukin ChatGPT langsung berubah otomatis. Nunggu beberapa detik ya atau menit lah paling lama langsung berubah. Nah, tadi machine learning, mesin pencari di Shopee, di YouTube, Spotify ya. Di kolom pencarian itu sebelum kalian mencari sudah ada rekomendasinya. Mencari sepatu udah keluar ya. Nah, Pak, kenapa Pak sekarang di sekolah-sekolah ada yang disebut dengan pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya? Kenapa? Karena ini sangat penting. Gambaran global dunia ini sedang berubah. Berubahnya dari apa? Perkembangan global sekarang menuju ke teknologi, menuju digitalisasi. Kalau kalian hari ini tidak belajar tentang teknologi, tentang digitalisasi, bakal menjadi orang yang ketinggalan. Ya, dunia sedang mengalami transformasi besar akibat revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan artifisial menjadi kekuatan utama yang membentuk cara manusia belajar, bekerja, dan hidup. Adanya kecerdasan artifisial AI itu sangat membantu, sangat memudahkan, sangat efektif. Yang tadinya mengerjakan foto, tadi ngedit foto itu bisa berjam-jam, tapi karena ada AI itu bisa jadi lebih cepat. Ya, kalian harus tahu tentang AI. Terus hampir semua bidang perbankan, pendidikan, pertanian hingga layanan publik mengalami digitalisasi
digitalisasi dan otomatisasi. Ya, apa saja yang berubah? Nih, sektor keuangan, bank, retail, kesehatan, pendidikan, manufaktur, transportasi, pertanian, HR dan asuransi, polisi, energi dan minyak, UMKM. Ya, ini semuanya sudah menggunakan coding, menggunakan kecerdasan artifisial. Kita ini bingung ya cara bacanya. Kita lihat lebih perjelas. Peran kecerdasan artifisial dalam dunia kerja. AI mampu melakukan tugas-tugas yang rutin, berulang dan berbasis data dengan sangat efisien. Ya. Sekarang mah tidak perlu lagi ke bank untuk ngecek uang, ya. Ada aplikasi di HP, BCA Mobile, ada BRI Mobile, ya. Ya, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya. Punya ini kalian aplikasi ini? Ada. Sekarang mah tidak perlu lagi ke warung, tidak perlu lagi ke mall, ya. Tidak perlu lagi kemana tempat perbelanjaan. Tinggal buka Shopee, pesan sepatu, pesan baju, ya. Tidak sedikit tempat-tempat perbelanjaan yang mengalami kebangkrutan. Betul, sepi tempat belanja itu. Kenapa? Karena orang-orang sekarang sudah belanjanya di mana? Tinggal di HP, buka HP, gampang. Ya, ini tentang retail dan e-commerce. Ya, jadi sekarang mah tidak perlu lagi orang-orang yang kerja di mana? Di tempat perbelanjaan. Bisa nganggur tuh orang-orang yang bekerja di perbelanjaan. Buka toko juga sekarang mas tidak perlu ada tokonya. Tinggal di mana? Di online, di rumahnya, live TikTok, live IG, ya. Tinggal dadah betul kan? Ya. Tidak perlu sewa tempat kan itu mah. Kalau di tempat perbelanjaan pasti dia harus sewa tempat buat buka warungnya atau buka tempat tokonya, ya. Bidang apa ini? Tahu? Bidang apa? Kedokteran atau kesehatan. Nih, ini apa? Robot digunakan untuk mesin operasi. Apalagi ini? Ada yang tahu? Mobil listrik. Mobil listrik. Mobil listrik punya apa? Punya autopilot. Tahu autopilot? Jadi sekarang mah yang nyupiran teh gak usah sibuk-sibuk dia nyupiran. Terus apa? Tinggal tidur si supir nama, si mobilnya maju sendiri, autopilot tuh. Ya, mobil listrik ya yang sudah ada aplikasi autopilotnya. So kalian lihat ya, autopilot mereknya itu mobil Tesla yang sudah ada pemakaian autopilot. Jadi dia itu tidak usah nyupiran, cukup tidur aja, si mobilnya maju sendiri. Ya. Nah, ini dalam bidang apa? Pertanian. Sekarang mah nggak usah petani sibuk-sibuk nyangkul. Ada tinggal dipakai gadget, ya, diaplikasikan, nyiram pakai drone, robot. Tuh, pakai mobil. Pertanian bisa terancam orang-orang. Ini apa lagi? Bidang Polisi. keamanan. Kalian pernah lihat kemarin? Pernah. Ya, ada robot yang dijalankan oleh polisi. Robotnya berbentuk manusia, yang ini robotnya berbentuk Bobok. binatang atau bobok, ya. Tuh, ini pekerjaan polisi sebagian bisa terancam. Ya. Efisiennya apa? Kalau ada bom, yang bekerja bukan polisinya tapi apa? Robotnya. Ya, dia yang mencari, oh di sana ada bom, tinggal robotnya digerakkan ke sana. Ternyata benar ada bom meledak. Yang meninggal bukan polisinya tapi yang hancur ini robotnya. Sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Dari mulai bangun tidur semuanya menggunakan kecerdasan artifisial. On your left. It looks like your phone's recording a party without you.
Want me to help you sort through that chaos? Sure. Di kemudian hari bisa seperti ini, ya. 9 a.m. Emails and work. 10:30 a.m. Meeting with Sarah. 12:30 a.m. Lunch break. 6 Hari p.m. ini ya itu udah dijelasin. The veggie section is empty. Refill the fridge? Yeah. Can you open Nathan's mail? Help me with the answer. Sure. Ngobrol sama siapa? Ada asisten What about this virtualnya. rewind? Or what about this rewind? Memberikan rekomendasi banyak Car juga. keys, wallet, phone, laptop. I'll check. Secure the house. Bookkeepers, I'll start the car. Good idea. Ya, bisa di tahun kapan pasti ini bakalan terjadi. Ya, jadi apa yang harus kalian lakukan? Nah, sikap yang harus kalian lakukan terhadap perkembangan kecerdasan artifisial. Yang pertama, mau belajar hal baru, berani mencoba teknologi seperti coding, aplikasi pembelajaran dan robot. Ya, aplikasi-aplikasi sekarang kalian coba. Ya, coba apapun itu yang bermanfaat untuk kalian coba. Jangan sampai jadi kalian ketinggalan zaman. Yang kedua, gunakan teknologi untuk hal positif. Memakai AI untuk belajar, membuat karya atau membantu orang lain. Tidak menggunakan AI untuk menyontek atau berbuat curang. Ya, nah boleh kalian tadi kata Bapak menggunakan aplikasi apapun tapi untuk hal yang positif. Ketiga, bijak di dunia digital. Memeriksa kebenaran informasi yang ditemukan dari AI, tidak membagikan data pribadi sembarangan. Ya, hati-hati kalau kalian mau upload foto, mau upload sesuatu data kalian itu dibaca dulu karena kalau sudah masuk ke internet itu tidak bisa dihilangkan. Meskipun sedetik, 2 detik itu meskipun sedetik, 2 detik kalian masukkan terus dihapus lagi oleh kalian, itu tetap orang lain itu bisa ngambil data kalian yang sudah dimasukkan ke internet. Contohnya tadi Bapak rubah foto Bapak di ChatGPT atau di aplikasi lain, rubah foto Bapak menjadi bergaya anime, bergaya studio Ghibli misalnya, atau berbentuk apa gitu ya. Nah, foto yang tadi itu yang sudah dimasukin itu bisa digunakan oleh orang lain, oleh seseorang yang punya aplikasi tersebut. Makanya hati-hati ketika kalian memasukkan data kalian, data pribadi kalian ya, hati-hati, baca dulu dengan baik-baik, jangan asal masukin. Terus, kreatif dan inovatif, menggabungkan ide sendiri dengan bantuan AI untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalian pernah lihat di video ada nenek-nenek naik helikopter. Nah, tuh ada ikan bermuka harimau. Pernah? Ya. Nah, itu kan dibuat oleh AI, kecerdasan artifisial ya. Kalau kalian melihat seperti itu jangan langsung percaya, cek di Google, cek ya benar tidak ini nenek-nenek naik helikopter. Ya, itu teh ada yang disebut dengan VO3, aplikasinya buat merubah foto atau kalian tinggal mengetikkan apa saja gitu ya, itu bisa jadi video pakai VO3. Itu mah berbayar, mahal dibayarnya. Ya, nah kalau kalian punya ide kreatif seperti itu jangan digunakan untuk hoax ya, jangan digunakan untuk yang berbohong, tapi gunakan yang bermanfaat. Yang kelima, bertanya kalau tidak paham. Jangan malu bertanya ke guru atau orang tua saat menemukan teknologi baru. Ya, kalian teh mau gunakan aplikasi ini teh gimana ya cara pemakaiannya, berbayar tidak ya? Kalau saya masukin data ke sini nanti data saya digunakan tidak ya? Nah, tanyakan untuk orang tua atau ke guru atau ke siapapun yang lebih dewasa ya, jangan asal menggunakan. Saling berbagi ilmu, mengajarkan teman yang belum paham tentang cara menggunakan teknologi dengan aman dan benar ya. Ini kalian yang harus
sikap kalian yang harus kalian pahami tentang KKA ini. Coding dan kecerdasan artifisial itu tidak mungkin kalian bisa hindari. Ya, Bima nggak mau, saya mah nggak mau berhadapan dengan coding dan kecerdasan artifisial, tidak bisa kalian hindari. Ya, ini sebuah keniscayaan yang harus kalian hadapi. Tinggal kalian bagaimana memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial. Ini akan sangat membantu kehidupan kalian nanti. Ya, paham? KA itu yang pertama tentang berpikir komputasional, kedua literasi digital, ketiga literasi dan etika kecerdasan artifisial, TK. Yang keempat, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, ini materi yang akan dipelajari pada pelajaran KKA bab 1 tentang berpikir komputasional, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, ini pelajaran atau materi-materinya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sebelumnya tentang KKA? Sebelum kita memasuki berpikir komputasional, ada pertanyaan tentang KKA? Ada? Itu udah paham semuanya? Paham ya? Jadi berarti kesimpulannya kalian di kelas 6 itu entah kapan, entah itu tahun pelajaran baru nanti semester 2, semester baru, atau bulan-bulan ini di semester 1 kalian akan ada mata pelajaran KKA. Ya, sudah siap? Siap? Ya. Jangan takut dengan pelajaran KKA karena ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ya, oke. Kita lanjutkan ke materinya. Ya, tentang tadi apa? Coba. Ada yang tahu materinya? Tentang apa yang pertama tadi nomor 1? Memasak. Memasak. Tentang apa? Ayo, tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, ini ya. Pertama itu kalian akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang pernah mendengar berpikir komputasional? Pernah? Kapan? Bangsa. Oke. Ya. Oke, kita jelaskan tentang berpikir komputasional. Tapi sebelumnya Bapak ingin supaya lebih semangat kita afirmasi positif ya. Kalau Bapak membacakan atau menyebutkan mata pelajaran KKA, kalian jawab aku bisa, semua bisa, penting untuk masa depan. Siap? Aku bisa, semua bisa, penting untuk masa depan. Baca ini ya. Siap? Ya, siap. Kita coba dulu. Mata pelajaran KKA. Aku bisa, semua bisa, penting untuk masyarakat. Lidah. Mata pelajaran KKA. Aku bisa, semua bisa, penting untuk masa depan. Bagus ya. Nah, ini kita mulai pelajaran KKA-nya ya. Tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan berpikir komputasional, mengidentifikasi algoritma, menyusun algoritma kegiatan, mengidentifikasi urutan, sequence ya. Nah, apa berpikir komputasional itu? Coba baca semuanya. Berpikir komputasional. Sini punya masalah? Punya. Kelompok ini coba punya masalah? Tidak. Hebat. Kalau kita ada punya masalah nggak? Coba apa Ki masalahnya?
Sebutin satu kalau banyak. Ada masalah? Bukan duit, bisa. Kelompok itu punya masalah tidak? Berpikir komputasional itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, ya, tentunya dengan berpikir seperti komputer, berurutan, terorganisasi, terstruktur, ya, tidak menyelesaikan masalahnya langsung ujung-ujung ke sini, ya, tapi terstruktur, dipikirkan dengan matang. Ya, ayo ingat kembali 4 unsur berpikir komputasional. Ya, cara menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional itu ada 4. Ya, apa saja? 1. Algoritma. 2. 3. 4. Abstraksi. Cara menyelesaikan masalah itu secara berpikir komputasional itu ada 4, ya. Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Algoritma apa? Algoritma adalah rumus menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas. Nih, kalian programmer membuat algoritma yang memberitahu komputer cara menjelaskan tugas-tugas tertentu. Setiap langkah dalam algoritma harus ditulis dengan jelas dan dalam urutan yang benar. Contohnya apa? Ibu guru memberikan soal matematika tentang penjumlahan bilangan 18 tambah 20. Bagaimana cara menyelesaikannya? Menggunakan pemikiran algoritma. Ya, kalian susunlah setiap angka secara vertikal dalam kolom-kolom sesuai nilai tepatnya. Kalian pasti ngerjakannya gini ya. 18, 20 tambah. Jumlahkan angka-angka di kolom satuan. Yang ini dulu kerjakannya 8, 1 tambah 2 nanti 3. Nah ini terus jumlahkan yang kolom puluhan. Diperolehlah hasilnya 38. Ini yang disebut dengan pemikiran algoritma. Jadi kalian kalau ada masalah itu dibagi-bagi dulu untuk menyelesaikan masalahnya. Ini berhubungan dengan matematika. Sekarang memasak nasi. Ya, bagaimana caranya memasak nasi? Kalau kalian mempunyai permasalahan memasak nasi, cuci beras dengan air bersih, memasukkan beras ke dalam rice cooker, tuang air bersih pada beras. Ya, ada masalahnya itu memasak nasi. Kalian cara menyelesaikannya gimana? Ingin memasak nasi itu supaya jadi nasi matang, ya, di langkah-langkahnya. Terus 4, tekan tombol cook pada rice cooker. Tunggulah sampai nasi matang. 5, nasi sudah matang. Ya, ini cara berpikir algoritma. Apalagi ini? Membuat apa? Nasi goreng. Langkah-langkah: panaskan secukupnya minyak, goreng telur dan masukkan bumbu, masukkan nasi putih dan bumbu lainnya, kecap, saus, gula, garam, penyedap rasa. Cek rasa jika sudah pas. Nah, ini cara menyelesaikan disebut dengan algoritma. Kalian kalau ada masalah, coba diurutkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Apa Ki? Ada? Bisa nyese. Cara mencuci baju, ya. Mencuci bajunya pakai mesin cuci atau tidak? Manual. Apa yang langkah-langkahnya apa dulu? Apa? Kira-kira apa? Langkah-langkah yang pertama untuk mencuci baju secara manual. Yang
Yang pertama pasti kita mengambil dulu baju kotornya. Simpan di mana? Di ember kan, simpan di sumur. Setelah itu apa? Persiapkan air ya. Airnya terus dimasukin pinsok ya. Terus si baju kotornya dimasukin ke air atau dipilihan dulu? Dipilihan dulu ya. Ada yang kotor nanti kan si baju itu kotor banget. Ada yang berwarna kan, dipilihan dulu bisi kalun turan ya, langsung dihijikan mah, betul tidak? Kata baju putih dihijikan yang baju merah, baju semuanya. Ternyata si baju putihnya kalun turan, itu baju anu lain ya. Nah itu betul cara untuk menyelesaikan masalah mencuci baju secara manual ya. Tuh ingat tadi apa cara berpikirnya? Cara berpikirnya apa? Algoritma. Yang kedua ada yang disebut dengan dekomposisi. Dekomposisi merupakan kegiatan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan satu demi satu. Kalian ada masalah, kemudian cara menyelesaikannya dibagi-bagi menjadi masalah-masalah kecil gitu ya, agar kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana contohnya? Dekomposisi tidak hanya diperlukan untuk membuat program, dekomposisi juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian ada tugas besar, ada masalah besar, dibuatlah tugas lebih kecil, kemudian dibuat lagi tugas lebih kecil lagi. Ya, nah ini disebut dengan dekomposisi. Ada dalam matematika, ini contohnya 16 ditambah dalam kurung 5 kali 2 kurangi 12. Bagaimana cara kerjakannya? Apakah semuanya dari sini langsung dikerjakan? Tidak kan? Apa dulu kerjakannya? 5 kali 2 16 tambah 10 2 nya kurangi 12 ya. Gitu ya, cara mengerjakannya dibagi ke hal-hal yang kecil. Untuk menyelesaikan operasi hitung campur tersebut, kita dapat menguraikan tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Ini dalam hal matematika. Dalam masalah yang lain, ini masalah apa? Hah? Mencuci baju. Tadi mah kata Rifki manual, sekarang mah menggunakan mesin cuci. Yang pertama apa yang harus dikerjakan? Pakaian. Memisahkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing ya. Baju, celana anu warna putih dihijikeun jeung putih, atau dihijikeun jeung warna lain. Bisi ke ukuran baju putihna. Udah dipilih pakaian, alat dan bahan siapkan. Ember, alat cuci, rinso ya. Terus prosedur mencuci, langkah proses mencuci, menjemur dan yang lain. Nah, kalau pakai mesin cuci gimana ngidupinnya? Ya, solokeun, pencet start ya, diatur waktunya. Ya. Ya. Nah, ini jadi cara mencuci terus dibagi-bagi untuk menyelesaikan masalahnya. Ada memilah pakaian, alat dan bahan, prosedur mencuci. Selanjutnya, tadi yang pertama apa? Algoritma. Yang kedua, dekomposisi. Betul Bapak. Yang ketiga ada yang disebut dengan pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah proses mengenali persamaan dalam sebuah kelompok data atau urutan tertentu untuk menyederhanakan pemahaman. Pengenalan pola dapat meningkatkan keberhasilan pemecah masalah dengan menciptakan solusi yang dapat diulang untuk menyelesaikan masalah serupa. Kalian tahu corona? Tahu. Ternyata
dengan penyakit pada tahun 1918 terjadi wabah flu Spanyol. Pola penularan flu Spanyol hampir sama dengan penyebaran virus corona pada tahun 2020. Penanganan yang dilakukan untuk menangani wabah flu Spanyol adalah dengan memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat, menjaga kebersihan tubuh dan memakai masker. Sama tidak dengan corona kemarin? Ya, kita ada yang di karantina, yang orang yang terkena virus corona. Terus kita itu kemarin ketika corona dilarang berpergian, ya harus di rumah, jaga jarak dengan orang. Terus harus apa lagi? Memakai masker. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan tubuh. Ya, cuci tangan ya harus dilakukan setiap saat. Nah, penanganan corona itu sama dengan penanganan ketika terjadi wabah flu Spanyol 1918. Nah, ini disebut dengan cara penyelesaian masalah dengan menggunakan pola. Jadi kalau kalian punya masalah dengan mirip-mirip dengan yang pernah kalian hadapi sebelumnya, masalah sebelumnya, nah kalian bisa belajar dari itu. Ya. Ini wabah flu Spanyol ternyata terjadi corona tahun 2020. Nah, berarti penyelesaiannya hampir sama gitu ya. Nah, itu tadi tentang penyakit. Sekarang dengan kehidupan sehari-hari kalian, yaitu mencuci pakaian lagi. Nah, untuk mencuci maka kita memerlukan air. Untuk mencuci kita menggunakan deterjen, menyalakan mesin cuci, memasukkannya ke dalam tabung dan seterusnya. Ya, pasti kalian kalau mencuci itu polanya hampir sama seperti ini. Pakai apa yang pertama? Air. Mungkin pakai tanahnya lain najis kan. Pasti menggunakan deterjen ya, biar bersih, biar wangi. Nah, ini yang disebut dengan pola. 3, ya. Ulangi lagi. 1 tadi apa? Algoritma. 2 dekomposisi. 3 menggunakan pola. Terakhir yaitu atraksi. Apa atraksi? Adalah mengumpulkan ciri-ciri umum dan menyaring detail yang tidak diperlukan lagi agar dapat menyelesaikan masalah. Atraksi juga merupakan proses menemukan informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kalian menghadapi masalah, cara menyelesaikannya kalau menggunakan atraksi adalah cari penyelesaiannya yang penting, yang dibahasnya itu yang penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atraksi membuat hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Contohnya apa? Kalian ingin menggambar kucing. Untuk menggambar kucing, kamu hanya perlu mengetahui ciri-ciri umum pola kucing. Kucing memiliki ekor, rambut, mata, dan itu. Kan yang hal pentingnya saja, yaitu ekor, rambut, mata. Bagaimana bentuk ekornya, bagaimana rambutnya, bulunya, matanya, itu saja. Tidak perlu memikirkan yang rumitnya. Contohnya ini, ya, mencuci baju, pakaiannya yang di airnya, terus jenis pakaiannya, tidak perlu kalian memikirkan ini. Ini apa ini? Gantungan baju atau apa? Hanger. Bagaimana hanger ini dibuatnya? Ya? Itu menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Kalian terusnya bagaimana baju ini dibuatnya? Menyelesaikan masalah tidak? Mereknya apa? Tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi kan kalian masalahnya itu mencuci baju. Berarti kalian yang perlu dibahasnya itu adalah jenis bajunya, warna bajunya, karena kalau disatukan nanti bisa kelumpuran, deterjennya, ya kalian mau pakai deterjen apa yang wangi, itu yang disebut dengan atraksi, cara menyelesaikan masalah dengan atraksi. Ya, paham semuanya?
Tadi ada apa saja? Algoritma, 2 dekomposisi, 3 pengenalan pola, 4 atraksi. Ya, nanti setelah ini ada tugas. Kalian masing-masing kelompok membuat satu masalah, mencari masalah, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan algoritma. Terus apa lagi? Dekomposisi, terus pengenalan pola, dan atraksi. Siap? Siap? Siap tidak? Oke, sebelumnya karena sekarang jam-jamnya rawan, ya, kita ice breaking dulu. Siap, senang? Semuanya berdiri, posisikan badannya, cari tempat. Siap? Ya, supaya tidak ngantuk, sekarang jam-jam rawan, jam 2:30. Ya, kelihatan semuanya? Kita senam dulu sebentar. Ya, supaya tidak ngantuk. Berdiri, Raisa. Saipi, cari posisi mulai ke sana ya, ke Adit kosong. Nah, boleh situ. Bisa. Siap, yuk, senam. Boleh. Senam HP dulu ya. Nah. Siap. Konsep. Ada yang pernah senam ini? Belum? Ya, ikutin. Ikutin deh. Mulut tak ada. Ambil HP dari celana. Kemudian selfie sambil dak face. Tuh. Kemudian buka dak face. Tuh. Maju mundur dengan tangan mereka. Ya. Selfie. Dua kali. Siap. Selfie. Wifi. Wifi. Oke, duduk lagi. Mas juga. Nah. Oke. Sekarang tugasnya kalian ya membuat atau mencari masalah ya di kertas selebar. Satu kelompok satu permasalahan ya. Satu kelompok satu permasalahan. Boleh, buatin ketuanya. Dikerjakan di kertas selembar ya. Satu kelompok satu
Nama kelompoknya ya tulis. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Diberi waktu 30 menit. Silakan buat memikirkan masalahnya. Boleh kalian menggunakan yang ini atau permasalahan yang lain di depan. Nah, membuat apa? Bisa ulang tahun, merencanakan perayaan ulang tahun. Saya ingin aku udah kamu jadi bisa Algoritma, dekomposisi, pola, algoritma, terus satu lagi abstraksi. Abstraksi itu cari yang pentingnya. Enggak? Dewa, bisa? Dewa? Jadi harus ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma.
pointer. Poin-poin ke 1, ke 2, ke 3. Ya, cara memasaknya. Yo, nanti.
dekomposisi atau menyusun algoritma? Dekomposisi. Kelompok ini yang paling sulit apa? Dekomposisi itu. Dekomposisi. Kelompok itu yang sulit apa? Algoritma dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu hari ini tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, pembelajaran atau materi atau mata pelajaran coding ini, KKA ini akan sangat bermanfaat untuk kalian di masa depan. Silakan KM disiapkan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pulang kembali langsung ke rumahnya masing-masing, tidak bermain dulu.